pada saat papa masuk Islam itu sedih itu pasti ada, karena siapa sih yang gak sedih kalau misalnya orang tua sama anaknya beda iman gitu, apalagi kayak dari kecil sama papanya diajarin agama apa sih kan, oh agamanya itu gini gitu. Jadi sedih pasti ada, tapi sekarang ya udah mulai terbiasa, udah mulai ngelepasin, oh it's okay lah, gak apa-apa gitu, papa udah ambil jalannya sendiri, karena papa juga punya hak buat ya mengatur kehidupan papa mau pilih agama yang mana itu juga haknya papa, akunya juga gak bisa ngapa-ngapain, gak bisa ngelarang atau apa kan. Ya mungkin itu pilihan yang tepat buat papa, jadi udah sama aku ya udah aku terima aja gitu. Terus harapan aku ke depannya buat papa ya apa ya, harapan aku terus berbuat baik kepada semua orang, terus pertahankan sabarnya papa yang sekarang. Terus ya Selda akan support apapun yang papa lakukan, apapun yang papa kerjakan, Selda akan selalu support buat papa, dan Selda akan selalu mendoakan buat papa yang terbaik. Oke, teman-teman sekalian, itulah harapan-harapan daripada seorang anak Agustan ya. Kasihan sekali ya, sedih juga ya melihat kehidupannya yang saat ini, teman-teman sekalian. Apalagi sebenarnya cita-citanya dia ini ya mau jadi pendeta ya. Ya 100% saya jamin bahwa Agustan itu ya memang tidak mendukung hal itu. Ya seperti yang kita lihat di video kemarin yang saya bahas, justru Agustan itu berusaha bagaimana cara anaknya itu bersahadat, teman-teman. Bahkan dia janjikan jika nantinya anak dia ini bersahadat, dia akan bikin pesta paling besar gitu ya. Dia akan bawa ke mantan gubernur katanya gitu ya. Mungkin temannya, teman-teman. Ya jadi jika berhasil ya anaknya masuk agama Islam akan dibuatkan pesta besar. Nah jadi tentu saja untuk menghadapi keinginan ayahnya seperti itu ya tidak gampang. Dia bercita-cita untuk masuk ke sekolah pendeta agar bisa menjadi pelayan Tuhan sepenuhnya dan bisa melayani gitu ya, menyampaikan firman Tuhan ke seluruh Indonesia ini, bisa jadi bahkan sampai ke luar negeri menjadi misionaris. Tetapi ya akan terkendala dengan ini. Ya jadi tinggal anaknya sendiri. Kita doakan supaya anaknya bisa memilih jalan yang terbaik gitu ya. Kita doakan supaya, karena ada beberapa sekolah teologi juga yang mensupport ya, jika memang mau belajar sungguh-sungguh gitu ya. Jadi ya kiranya ya si anak Agustan ini bisa juga mencari tahu, dan dia nantinya bisa sekolah Alkitab, sekolah teologi ya, sehingga dia menjadi pelayan pekerjaan Tuhan di masa yang akan datang. Teman-teman, juga kita lihat bahwa Agustan saat ini sedang dalam keadaan sakit parah, dan tentu saja kita harus ya bisa melepaskan pengampunan. Kita harus mengampuninya, dan kiranya dosa-dosanya diampuni oleh Tuhan ya. Soal nanti Tuhan ampuni tidak ampuni sih itu kan urusan Tuhan ya, tapi kita wajib mendoakannya, karena kita diajarkan untuk bisa mendoakan musuh kita, mendoakan orang yang membenci kita, mencaci maki, mencelah dan memfitnah kita. Kita harus bisa mendoakannya. Oleh karenanya mari lepaskan pengampunan kepada Agustan. Saya percaya teman-teman semua subscriber ada yang kecewa, tapi ya kita harus bisa menunjukkan bahwa kita ini orang-orang yang sudah dimerdekakan, orang yang sudah dimenangkan dan diselamatkan oleh Tuhan Yesus Kristus. Oleh karena kita harus menghasilkan buah sesuai dengan pertobatan. Dan teman-teman, kita juga harus tetap kokoh dalam iman, percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Didik anak-anak kita, ya arahkan anak-anak kita untuk rajin bergereja, rajin membaca Alkitab, rajin untuk ikut di seminar-seminar Alkitab, supaya mereka punya pemahaman tentang iman kekristenan, sehingga untuk melawan pemurtatan yang akan terjadi di akhir zaman ini, ya kita tidak sendirian, tapi anak-anak kita juga akan berkecimpung di dalamnya. Karena ketika mereka dipertanyakan ini, pertanyakan itu, serangan ini, serangan itu daripada non-Kristen, mereka sudah bisa memberikan jawabannya ya. Jadi saya berharap bahwa kita
punya tugas dan terbeban secara bersama-sama untuk mendidik generasi kita sehingga mereka menjadi orang-orang yang hebat di akhir zaman ini. Terima kasih teman-teman sudah menonton video kali ini. Sampai ketemu di video berikutnya. Tuhan Yesus memberkati kita. Salam. Siapa sih Agustan? Ini adalah profil dari Agustan. Katanya dia seorang pendeta yang menjadi mualaf, dikabarkan jatuh sakit. Saya perlu luruskan ini bahwa dia bukanlah seorang pendeta, karena beredar video dalam beberapa hari yang lalu. Di channel ini juga kita sudah share bahwa dia bukan pendeta, tapi dia hanya evangelis atau seorang pelayan yang mengabarkan berita tentang kabar baik. Pendeta itu adalah gelar kehormatan ya, yang diberikan kepada seseorang, dan itu tidak sembarangan diberikan. Jadi kalau Agustan ini mengaku pendeta, tidak benar ya. Itu ada orang yang menyangka dari gereja GPPS kalau nggak salah. Karena GPPS ini adalah gereja Agustan ya. Dia mengaku dari sana dan pendeta dari GPPS, tapi pengurus GPPS sendiri tidak ada yang namanya Agustan telah menjadi pendeta. Dia hanya pelayan biasa ya. Oke, kita akan bacakan profilnya. Berikut ini profil Agustan, seorang mualaf viral di media sosial. Profil Agustan ini menjadi sorotan saat kabar dia jatuh sakit beredar di Twitter. Lantas seperti apakah profil Agustan? Ini ulasannya. Pemilik nama lengkap Agus Wiyanto Tan. Ini berusia 45 tahun. Nah teman-teman, usia 45 tahun itu adalah usia di mana seseorang harusnya ada di tahap jenjang atau puncak karirnya ya. Karena kalau sudah di atas itu agak sulit untuk memulai karir baru. Jadi memang agak-agak gimana gitu, waktu sudah bisa tidak terkejar lagi, sehingga Agustan ini menjadi khawatirlah akan masa depannya seperti apa. Umur sudah 45 tahun dan kalau harus memulai suatu usaha, memulai suatu karir itu agak sulit untuk meraih kesuksesan. Bukan tidak bisa, tapi sangat sulit ya, karena tantangannya harus dimulai lagi dari nol, kecuali dia punya modal besar. Tapi yang namanya merintis usaha, merintis bisnis, atau merintis apapun itu ya harus dari awal begitu ya. Nah, Agustan, sapaan akrabnya, hidup di keluarga yang berbeda agama. Ia bahkan juga pernah terperdaya dengan dunia gelap. Jadi ternyata Agustan ini juga pernah terperangkap ya di dalam dunia gelap. Dunia gelap seperti apa kita nggak tahu. Apakah perdukunan, apakah dunia gelap main perempuan, atau dugem, atau narkoba, atau apa kita nggak tahu ya. Agustan berpindah agama dari Kristen ke Islam dan bersyahadat pada Maret 2021 di Bandung. Jadi belum terlalu lama dia ini, baru tahun 2021 yang lalu. Hal itu dilakukannya setelah 12 tahun mempertimbangkan setiap banyak hal untuk benar-benar meninggalkan agamanya. Tapi menurut informasi yang saya dengar, Agustan ini sakit hati kepada gembalanya atau pendetanya, sehingga dia meninggalkan Kristen. Ya, sakit hatinya gimana? Ya kita nggak tahu kesalahan dari oknum pendeta ini. Pendetanya Agustan ini juga tidak diceritakan ya, tapi banyak orang yang membongkar itu di channel YouTube. Paul Zhang juga disampaikan di situ bahwa Agustan ini telah memberikan hidup sepenuhnya, tapi dia dikecewakan dan akhirnya dia meninggalkan Kristen karena kekecewaannya itu, menjadi mualaf. Dan itu merupakan keputusan yang penuh pengorbanan katanya, karena akan banyak pihak menganggap hal tersebut sebuah pengkhianatan. Namun demikian, pengorbanan itu menjadi nilai perjuangan untuk mendapatkan
keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang dipercaya oleh Agustan di agama barunya. Seperti yang dirasakan Agustan atau Agus Wijayanto atau akrab disapa Agustan, ia memutuskan masuk Islam meski sebelumnya merupakan seorang pendeta di agama terdahulunya. Pengakuannya ya, setelah lulus sekolah pada 2012, Agus melanjutkan pelayanan di tempat ibadah agama terdahulunya. Ya, pengakuannya. Namun demikian pengorbanan itu menjadi nilai perjuangan. Namun Agus justru mendapatkan banyak keraguan katanya di agama lamanya. Agus yang merupakan ahli kitab, ahli kitab lagi, dari mana dia ahli kitabnya? Ahli kitab sebelumnya terdahulunya yang mengaku mengalami ketakutan karena banyak sesuatu yang hilang. Setelah itu Agus memutuskan untuk belajar dengan salah satu tokoh organisasi Islam Front Pembela Islam FPI. Ini organisasi terlarang ya, sudah dibubarkan oleh presiden. Dan dia berguru di situ. Soal ketuhanan katanya. Sebab ia merasa timbul keraguan luar biasa dalam agamanya. Hingga akhirnya Agustan mendapatkan jawaban ilmiah terkait keraguannya itu dari ulama FPI. Lalu Agus memutuskan menjadi seorang mualaf meski harus mengorbankan banyak hal di kehidupannya. Saya memberitahu bahwa seharusnya Agustan ini menunjukkan sikap hidup yang benar, sopan santun, etika, dan kehidupan yang mulia. Karena kalau agama barunya itu mengajarkan tentang kebaikan, mengajarkan tentang kebenaran, ya harusnya juga dia melakukan itu. Jadi jangan membuat agama barunya itu jadi malu gitu ya. Agustan ini jangan-jangan hanya memperalat agama barunya saja untuk memperoleh keinginannya, untuk membalas dendam atau melakukan kebencian terhadap agama Kristen yang mengecewakan dia, oknum pendeta. Kasihan teman-teman muslim ya. Keluarga saya juga ada muslim ya. Jadi malu melihat Agustan seperti ini. Harusnya muslim yang baik gitu kan. Jadi beredar video Agustan seorang mualaf viral sedang kesakitan di media sosial. Lantas dia menantang Tuhan. Lalu dia menaruh Alkitab di pantatnya dan berkata, kalau Tuhan ada, dia bela kitabnya. Saya mau lihat apakah saya akan diazab Tuhan. Agustan mati dengan menaruh Alkitab ini di pantat selama 1 bulan. Jadi dia kasih tantangan kepada Tuhan.